sekolah minggu. Tapi anak-anak semua minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. tolong kita semua supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Kita berdoa. Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku. Buru-buru bernyanyi. Ketika itulah Pasal 2 ayat 9. untuk manusia itu dari tanah. Iya, coba baca. Iya, coba baca. Demikian manusia itu memiliki hidup. Allah menentukan berbagai kebutuhan dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan turun kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Manusia Nah, anak-anak, di manakah manusia zaman dahulu? tanam Tuhannya dan pohon Sampai 9 tadi, Nak. 9. itu. Boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ketemu lagi di Minggu depan. minggu depan. Dadah. Hai, hello kids. Senang sekali lagi berjumpa dengan kami di sini bersama Mistika dan Miss Reva. sekarang kita akan mau ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya anak-anak harus perlu memperhatikan beberapa aturan ketika sedang ibadah. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang, kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan Yesus yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami anak-anak-Mu siap memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya, oke. Selanjutnya adalah kita akan memuji Tuhan. Oke, semuanya yang di rumah, ayo. Yang tadinya masih duduk, ya Mistika ya. Ya, betul. Mungkin yang tadinya masih pegang makanan, tadi kan sudah ada aturan. Makanannya disimpan dulu. Kita mau memuji Tuhan. Ya, anak-anak sudah pada berdiri ya Mistika ya. Lagu apa ya yang kita mau bernyanyi bersama bergembira di pagi ini? Nah, lagunya yaitu ada satu sobatku, Wah, ada satu sobatku. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sama-sama ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah
Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, nama siapa yang bisa menghibur kita? Yesus. Nama Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus saja. Dalam keadaan sedih, susah, dalam keadaan sendiri, ataupun senang, hanya nama Yesus saja. Ya, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dengan mengatakan hanya satu sobatku. Nah, sekarang Mistika, kan semuanya kita di rumah nih, ya. Betul. Apa saja ya kita di rumah ya? Kita belajar dari rumah. Belajar dari rumah, apalagi? Ibadah dari rumah. Ibadah juga dari rumah, semuanya dilakukan dari rumah. Iya. Tapi tetap apa? Tetap sukacita dan Sukacita. bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan di rumah saja. saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu bersama
apa? Bersyukur. Bersyukur. Kita tetap bersuka cita. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Emma. Dengan belajar firman Tuhan menolong kita untuk selalu menjaga hati. Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan dan berkati Kami kami agar bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Miss Emma. Di hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian pasal yang kedua sama hingga ayat yang ke-7. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hidung ini adalah tonjolan yang berada
di tengah wajah dan berfungsi dalam indera penciuman dan bahkan adalah indera pengecap. Ya. Nah, hidung juga berperan sebagai saringan yang membersihkan dan menyaring udara yang akan memasuki tubuh. Wah, ternyata anak-anak banyak fungsinya dari hidung tersebut yang diciptakan oleh Tuhan. Benar. Lalu, untuk apa Allah membuat hidung tersebut? Agar kita bisa bernafas, ya, agar kita bisa menghirup oksigen, ya, dan sebagai indera perasa juga tadi yang disebutkan. Nah, anak-anak perlu ingat bahwa Tuhan yang bisa memberikan nafas untuk umat ciptaannya, termasuk kita manusia. Dan kita tidak bisa melakukannya kalau bukan karena Tuhan, ya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tahu tidak, manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu adalah, ya benar, Adam, ya. Tuhan membuat manusia yang pertama itu dari debu tanah menurut firman Tuhan. Dan itulah pertama kali Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Adam. Nah, setelah Tuhan menghembuskan nafasnya ke hidungnya Adam, maka Adam pun bisa bergerak dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan pada saat itu. Ya, hebat Tuhan kita ya anak-anak, karena Dia adalah Allah yang kreatif. Ya, ternyata setelah manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan pada manusia yang pertama. Ya, termasuk juga pada kita saat ini. Nah, kita perlu belajar apa saja tanggung jawab dari Tuhan kepada Adam pada waktu itu. Ya, yaitu perlu bekerja sama untuk merawat dan memelihara bumi dan bahkan memuliakan Allah dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Entah saat kita makan, ataupun saat kita minum, atau apa saja yang kita lakukan. Kita perlu memuliakan Tuhan dan kita perlu mengucap syukur ya anak-anak. Selanjutnya kita perlu tahu juga kapan Tuhan mengambil nafas untuk setiap ciptaan Tuhan. Nah, ternyata anak-anak, semua yang Tuhan berikan itu memiliki batas waktunya untuk hidup, ya. Contohnya, cicak hidup sampai batas 10 tahun saja, ya. Nah, yang berikutnya binatang nyamuk, ia memiliki batas waktu hidup hanya sekitar 10 sampai 56 hari atau 2 bulan saja. Ya, begitu singkat ya anak-anak. Lalu selanjutnya ada lalat. Lalat itu ternyata usianya hanya 4 minggu saja. Wah, cepat sekali ya. Dan binatang semut hanya 4 sampai 15 tahun. Oh, cukup lama ya anak-anak kalau 15 tahun. Tentunya masih banyak lagi makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya
yang kesemuanya ternyata memiliki batas waktu hidupnya. Nah, anak-anak, kalau manusia menurut firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 90 di ayat yang ke-10 berkata, batas usia manusia itu ternyata sampai 70 tahun saja. Kalau kuat, dia bisa mencapai 80 tahun, ya. Dari kesemua yang Miss Emma sampaikan tadi, baik itu makhluk hidup, baik itu hewan, ataupun manusia, ternyata semuanya memiliki keterbatasan waktu untuk hidup dan tidak ada yang abadi. Ya anak-anak? Kalau manusia memiliki batas waktu untuk hidup, itu berarti apa ya anak-anak? Kita harus menjadi berkat, kita harus memuji Tuhan, kita harus mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, ya. Dan kita akan menghafal ayat Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Demikianlah cerita firman Tuhan di pagi hari ini bersama Miss Emma. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah selesai mendengarkan cerita firman-Mu di pagi hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak yang mendengar. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak, sehingga anak-anak boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada orang yang lebih dewasa, kepada guru di sekolah, terlebih kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa agar anak-anak semakin rajin dan juga bersemangat untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah yang sudah kami lakukan, serta kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Berarti ingat dengan baik, harus selalu menjaga hati untuk melakukan firman Tuhan setiap saat. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Ya, persembahan bisa anak-anak berikan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menitipkan ke mama atau papa. Cara yang kedua adalah dengan mentransfer lewat nomor rekening yang ada di bawah ini. Ya, jangan lupa bilang sama papa dengan mama, di akhir dari nominal atau jumlahnya tambahkan angka 3. Angka 3. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membantu bendahara atau keuangan gereja dalam mengelola keuangan untuk sekolah minggu. Ya, sekarang kita mau menyanyi lagu apa? Besar Dan terhebat. siapa ya Mistika? Tuhan Yesus dong. Sama-sama ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat,
Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam doa. Kita akan mau mendoakan persembahan kita dan ada beberapa doa. Yang pertama yaitu kita akan bersama mendoakan untuk kesehatan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kedua kita berdoa untuk kegiatan tatap muka yang akan kita laksanakan minggu depan khususnya kelas 1 ya. Kemudian kita mau berdoa untuk keamanan negara kita. Dan kita juga berdoa pada saat ini salah satu pemimpin Papua, wakil gubernur telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa supaya semua keluarga dan para kerabat yang sama-sama bekerja kiranya diberikan penghiburan, dan kita berdoa supaya ada orang yang menjadi penggantinya untuk melanjutkan tanggung jawab dalam pemerintahan di Papua. Oke, Miss Reva yang akan pimpin kita dalam doa. Mari anak-anak kita lipat tangan, duduk dengan manis ya, tidak ribut kiri kanan, tidak ganggu teman atau saudara kalau yang ada di rumah. Miss Reva akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih sampai dengan saat ini kami semua masih ada di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak sudah boleh memberikan persembahan, biarlah persembahan dapat dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dan situasi pandemik yang terjadi di bangsa dan negara kami. Kami percaya dan kami tahu tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan akan menolong bangsa Indonesia, setiap anak-anak Tuhan tetap dapat melangsungkan aktivitas dan kegiatan baik, dan biarlah senantiasa diberikan hikmat untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada dan apapun yang kami buat. Kami tahu kondisi kesehatan semuanya tetap ada di dalam kendali Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan daripada bangsa dan negara kami, Indonesia, juga untuk di kota kami, Kota Merauke tempat kami tinggal. Biarlah pertolongan dan anugerah daripada Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan menolong segala. Setiap aparat keamanan yang bekerja Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di saat ini Tuhan menyerahkan kegiatan belajar tatap muka yang akan berlangsung di hari Selasa nanti, dimulai dengan anak-anak kelas 1. Tuhan menolong anak-anak kelas 1 semua dalam mempersiapkan setiap kegiatan belajar yang mereka akan ikuti dengan berbagai protokol kesehatan yang tetap harus mereka jalani. Juga untuk Miss dan Mister akan membantu, mengajar, dan melayani saat kegiatan tatap muka nanti. Tuhan yang menyertai dan menolong. Kami percaya semua boleh berjalan dengan baik. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Secara khusus Tuhan, kami berdoa oleh karena kedaulatan Tuhan di hari Jumat kemarin tanggal 21 Mei Tuhan berkehendak untuk mengambil pulang kembali ke pangkuanmu Wakil Gubernur Bapak Clementinal. Tuhan mengambil untuk kembali ke rumahmu di sorga. Kami percaya ini semua terjadi hanya karena kedaulatan dan kehendak Tuhan. Biarlah ya Bapak, Engkau kuatkan keluarga yang ditinggalkan, Engkau kuatkan setiap orang yang ada bersama-sama dalam pekerjaan dan aktivitas keseharian daripada Bapak Clementinal. Kami percaya dan kami tahu semuanya akan dikuatkan dan dihiburkan. Dan kami juga tahu dan kami percaya Tuhan akan siapkan pemimpin yang lain yang akan memimpin tanah Papua dengan lebih baik dan pastinya dengan tetap takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur untuk semuanya. Kami percaya seluruh kehidupan kami semua tetap ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami minta ampun untuk semua salah dan dosa kami Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita sudah selesai. Kita sudah di penghujung nih, sudah mau selesai nih. Ya, anak-anak yang terkasih, jangan lupa untuk selalu apa Mistika menjaga kesehatan. Ingat ya. Ingat 5M. Ya, apa saja ya 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga menjaga jarak. Apalagi ayo. Kemudian yang mengurangi mobilitas kemana-mana. Dan yang kelima yaitu
menghindari kerumunan. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Kita ketemu lagi Minggu depan dalam kelas online sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.